Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mutianingrum dari SMP Negeri 2 Singorojo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas IFET Angkatan 2 kategori 1 NIM 9123110007. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga nanti pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, silahkan Danis dipimpin untuk berdoa. Danis. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, absen dulu ya. Hari ini apakah masuk semua? Ada yang tidak masuk siapa? Yuda, izin. Ya, Pramuka ya, semoga nanti menang ya lombanya. Terus siapa lagi? Dava sakit ya, semoga Dava lekas sembuh ya. Kalau sudah, kita nyanyi dulu ya, berdiri semuanya yuk, berdiri. Yuk semuanya berdiri. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang. Tak gentar menyerang majulah menang. Ya, silakan duduk kembali. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, Allah. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, nih ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Ya. Nah, nih nanti ya model pembelajarannya yaitu PBL, Project Based Learning. Nah, apa saja nih langkah-langkahnya? Ya, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Jadi nanti ada permasalahan, nanti kalian diskusi untuk menyelesaikan. Ya, terus mengorganisasikan peserta didik untuk belajar yaitu dengan berdiskusi. Lanjut, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi nanti diskusinya kelompok. Terus mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan evaluasi. Jadi setelah berpresentasi nanti kalian maju untuk presentasi, ya. Nah, ini tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menunjukkan sikap menjaga NKRI. Ya, terus menjaga keutuhan negara, kesatuan ya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, mentaati perilaku hukum. Terus
mempraktikkan kedaulatan pada organisasi sekolah. Nah, nih, yuk. Nah, ya, nih pertanyaan pemantik. Ya, provinsi dipimpin oleh siapa ya provinsi? Ya, Denis. Ya, dipimpin oleh gubernur. Lanjut, kabupaten. Ya, dan Nadila oleh bupati. Kota, ayo kota. Ya. Wali kota. Lanjut, ada berapa kota di Jawa Tengah? Kota? Ya, Fana ya? Ada 6. Coba sebutkan mana saja? Ya, itu ya. Terus kabupaten, ada berapa kabupaten ya, Bayu? Kabupaten di Jawa Tengah. Ya, kita lihat. Nah, nih. Provinsi dipimpin oleh tadi siapa? Gubernur. Ya, kabupaten dipimpin oleh bupati. Kota? Wali kota. Kota yang ada di Jawa Tengah ada 6. Ya, 6 kota. Nah, ini ada Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, dan Tegal. Terus kabupaten, nah ini ada 30 kabupaten di Jawa Tengah. Kalau provinsi kemarin ada berapa provinsi? Ya, 38 provinsi. Nah, sekarang yuk pengertian dari desentralisasi. Ya, desentralisasi. Ya, Arya. Ya, pemberian wewenang ya dari pemerintah pusat kepada daerah. Ya, pemerintah pusat ya dari presiden ke daerah mana? Ke gubernur. Ya, itu pendelegasian ya wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya pendelegasian tugas ya. Pendelegasian tugas itu pemberian tugas dan wewenang yang diberikan dari pusat kepada daerah. Nah, sekarang tadi desentralisasi, sekarang dekonsentrasi ya, Nuba. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi terdekat di wilayah tertentu. Nah, ini ya dekonsentrasi. Kita lihat. Nah, pelimpahan wewenang dari kepada pemerintah kepada gubernur atau kepada instansi di wilayah tertentu. Nah, misalnya gubernur setelah gubernur kemana? Yo, gubernur terus ya bupati atau wali kota ya. Nah, ini sekarang otonomi daerah yo yang bisa ya, Khalifah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu ya, itu otonomi daerah. Kita lihat. Nah, ini ya hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jadi kewenangan kepala daerah untuk mengatur daerahnya sendiri ya tanpa campur tangan dari daerah lain. Itu otonomi daerah. Lanjut, tugas pembantuan. Yo. Ya, Salwa. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan pembangunan disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Itu ya, kita lihat nih tugas pembantuan kepala daerah dan desa. Nah, ini misalnya ya dari bupati tadi ya, bupati ke kepala desa. Nah, kepala desa tugas tertentu dengan disertai pembiayaan. Ya, kalau kepala desa terus ke mana? Kepala desa ke RW, RT. Nah, itu ya harus
mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas, ya. Nah, ini sekarang urusan pemerintahan. Nah, urusan pemerintahan, ya. Ada berapa urusan pemerintahan? Ya, 3. Yang pertama apa? Absolut. Ya, absolut. Nah, itu ya, kita lihat. Nah, ini absolut, urusan pemerintahan yang sebenarnya menjadi pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat berarti presiden, ya, dan jajarannya itu ya pemerintah pusat. Nah, lanjut. Setelah absolut, yang kedua ya, Vita. Urusan pemerintahan di antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, itu ya konkuren, ya. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, ya, dan pemerintah daerah. Jadi ada pembagian, ya, pemerintah pusat punya tugas tersendiri, pemerintah daerah punya tugas tersendiri. Nah, itu pembagian, ya. Lanjut yang ketiga, umum, ya, Rizka, Paris. Umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Nah itu kewenangan dari presiden, yaitu umum, ya. Nah, ini urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, itu umum. Nah, sekarang, tadi ya kalian tadi kita sudah membahas tentang apa tadi? Desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi, tugas pembantuan, ya kan? Terus pemerintah pusat, daerah, ya, ada absolut, ada konkuren, ada umum. Nah, tugas sekarang, tugas kalian, nah ini kalian untuk berdiskusi, ya. Nah, ini nanti dibagi kelompok, ada 6 kelompok, ya. Kelompok 1, nah lihat, nih. Kelompok 1 tugasnya itu apa wewenang pemerintah daerah, kabupaten atau kota, ya, mempunyai kewenangannya apa. Terus kelompok 2 wewenang pemerintah pusat. Kelompok 3 relasi itu hubungan, ya, hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang kelompok 4 pelaksanaan otonomi daerah. Kelompok 5 ruang lingkup konkuren. Terus kelompok 6 ruang lingkup non pelayanan dasar. Nah, itu ya bahan diskusi. Kalau sudah kalian membentuk kelompok, yuk. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Yuk. Ya, kelompok 2 mana? Guys. Ya, membentuk kelompok. Kelompok 3. Kelompok 4. Sini. Jangan. Yo, kelompok 4 mana? Kamu kelompok berapa? Kamu? Yes. Terus? Ini berapa? 5. 6. Ya, yuk, silakan. Silakan bentuk kelompok. Nah, coba ke sini sebentar. Nanti perhatikan sebentar. Nanti ada penilaian, ya. Ini asesmen penilaian. Ada penilaian sikap, ya. Terus ada juga keterampilan dan pengetahuan. Nah, itu penilaiannya ya. Ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yuk, silakan, Denny. Putar.
Puter, ayo puter kelompok sini. Ya. Oh, Deka kelompok mana? Vicky sini. Mana? Sama mana? Vicky juga. Ya, sini Vick. Danis kelompok berapa? 5 sama Oliva. Ini kelompok berapa? Oh, ambil kursi dulu. Kalau kurang kursinya. Deka mau kemana Deka? Itu minta tolong satu. Dek kursi. Nah, setengah-setengah ya. Bu Amit. Nama ini. Pertama, lanjut ke terus. Iki bukuku, Bu. Ya. Oh, kaget aku. Ora ono sing gelem maca. Mau gantian to. Mana? Bagaimana? Ya. Ini yang ditulis yang ini. Gimana Firman? Firman mau di mana? Ya sini. Ya, Mak kan. Udah aku nih. Jelek bocah. Bapak sapa kowe, Bu? Tak udah kayak. Awas Mas. Kabeh barang dia ning gawe kabeh. Itu. Saat ini. Awas salah untuk cocok kami, Cok. Iki to, iki aku wis ramah kok kita. Gak peso. Tangan iki. Sama. Yang ini, ini aku begitu saja. Yang penting mana tuh? Ya ini tuh, sama saya. Saya selera bawa. Tadi ini ntar. Aku mermot. Les ngomong mermot warna. Oh iya. Woi, wala bayu.
biarin. Gimana? Bisa? Kelompok 6 bisa? Ada kesulitan? Ya. Kelompok 4 bisa? Bisa. Ada kesulitan tidak? Ya. Kelompok 5 bisa? Kelompok 5? Bisa. Ada kesulitan apa tidak? Stop, tidak. Ya. Ya, sebentar. Kelompok 3 bisa? Bisa. Ada kesulitan enggak? Kelompok 2 bisa? Ada kesulitan? Ya, kelompok 1 bisa? Ada kesulitan enggak? Aku sana, Bu. Kita nangis kenapa, Bu? Jujur amat, jujur. Sudah? Sudah jadi? Sudah jadi? Ada yang mau presentasi dari kelompok 1? Ya, silakan. Ada yang mau presentasi? Silakan. Kelompok 1, ya maju. Artis pakai Pak. Gula ya temannya. Ini toh bos. Ya. TikToker. Baru stop boy. Yuk. Oh, baru sudah. Ya. Silahkan Diki, dipimpin oleh Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Dan saya beritahu teman-teman kelompok 1. Yang pertama ada Nadila Atta Irwania, kedua Stefania Evelyn Indria, ketiga Deswita Olivia Sani, keempat Arya Wida Rifkia, 4 Diki Zafir Hendra Pratama. Ya. Pertanyaannya yaitu wewenang pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Apa dari kelompokmu jawabannya? Yang pertama perencanaan dan pengadilan pembangunan. Yang kedua perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Ya, itu dari kelompok 1. Yo, kelompok yang lain yang mau bertanya, ya kelompok 4 silahkan. Apa pengawasan tata ruang? Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Nah, itu ya dari kelompok 1. Ya, kelompok 4 memberi pertanyaan sudah dijawab. Nah, tata ruang itu maksudnya tata ruang yang ada di wilayahnya, menata ruangan, maksudnya bukan ruang dalam kelas, maksudnya ruang itu kotanya atau kabupatennya. Nah, tuh silahkan dari kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2, Dia Lutfiana Putri, Anjani Rahayu, Meza Tata, Maulana Eka, Putra Arya. Apa wewenang pemerintah pusat? Jawaban. 1. Politik luar negeri. 2. Pertahanan. 3. Keamanan. Yang lain perhatikan. 5. Moneter dan fiskal nasional. 6. Agama. Itu dari kelompok 2 ya. Wewenang dari pemerintah pusat. Ya, ada apa saja tadi? Ya, ada politik, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, agama. Nah, ada kelompok lain yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok. Ya, kelompok 5 mau bertanya. Apa justisi moneter dan fiskal nasional? Pengertian justisi adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan. Pengertian moneter, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang merujuk pada pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Nah, itu ya jawaban dari kelompok 2 yang beri pertanyaan kelompok 5 ya. Tentang justisi, fiskal dan juga moneter sudah dijawab semua oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari kelompok 3 warahmatullahi ingin mempresentasikan karya kami. Pertanyaannya apa tadi? Relasi atau hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa relasinya? Memiliki hubungan secara struktural dan fungsional sesuai dengan kewenangan masing-masing dan pedoman asas desentralisasi serta otonomi daerah. Hubungan struktural, pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat nasional dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing. Bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Khusus untuk hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah, hubungan ini menciptakan sebuah kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Kelompok lain yang mau bertanya ya. Kelompok 6 mau bertanya. Apa singkatan DPRD? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Singkatan DPRD apa? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu jawaban dari kelompok 3 untuk kelompok 6. Sudah, silakan ditutup kelompok 3. Dari kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. 1. Ananda Reski Mahendra. 2. Yoda Radin Kastiawan. 3. Vanaya Naura Amelia. 4. Yanoba Davina. 5. Salwa Aulia Putri. Pertanyaannya dari kelompok 4. Pelaksanaan otonomi daerah. Silahkan. Pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah. Namun demikian, otonomi daerah harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara kesatuan. Otonomi daerah berbeda dengan negara bagian dalam negara federal. Ya, itu jawaban dari kelompok 4. Kelompok lain yang mau bertanya? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 mungkin mau bertanya, silahkan Diki. Apa negara Federal. Ya, apa negara federal? Tadi kan di situ ada negara federal. Silahkan. Negara federal yaitu negara serikat. Federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari serikat. Itu ya, negara-negara bagian dari negara serikat itu federal. Ya, itu jawaban pertanyaan. Ya, pertanyaan kelompok 1 memberi jawaban kelompok. Ya, kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Ya, jawabannya negara federal yaitu ada negara-negara bagian serikat. Silakan ditutup kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser, Bro. biar nggak kena ini. Nah, yuk. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 5 anggota Nur Khalifah, Vita Nur Isnaini, Firman Syah, Daniswara Basunjaya Setiawan, Dika Syahrul Kanafis, Andika Davin Pradipta. Pertanyaannya, ruang lingkup konkuren apa saja? Ruang lingkup konkuren. Kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Ya. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2. Sebentar. Apa transmigrasi? Dijawab deh, ayo kelompok 2, kelompok 5. Transmigrasi yaitu Kelautan Pengertian transmigrasi adalah transmigrasi merupakan sebuah program pemerintah yang sejatinya telah hadir sejak zaman kolonial. Tujuan dimulai program transmigrasi adalah pemindahan dan penyebaran penduduk dengan maksud untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta menjadi pusat pengembangan wilayah baru. itu ya, itu pemindahan penduduk ya. Ya, silahkan ditutup dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil karya kami. Nama 1. Vicky, 2. Rizka, 3. Firman, 4.
Anggita. 5. Fitri. Ruang lingkup non pelayanan dasar, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informasi, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpusatkan. Ya. Itu dari kelompok 6 ya. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Apa statistik dan apa persandian? Ya, silakan dijawab kelompok 6. Kelompok 3 bertanya pengertian statistik dan persandian. Statistik yaitu Statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengubahan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan. Persandingan adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu penduduk lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika prosesi sandi. Nah, itu ya persandian dan statistik. Silakan ditutup kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah, nah ini kalian tadi kan sudah belajar tentang daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah ini ada lembar ya untuk kalian mengerjakan. Ya, tidak dikumpulkan hari ini. Yuk, kalau sudah, nah ini ada lembar kerja ya, namanya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang sudah kita bahas, dikerjakan ya. Tidak untuk dikumpulkan hari ini, kumpulkan besok tidak apa-apa ya. Itu ya, ini penilaian pengetahuan bagi kalian ya. Itu dikumpulkan besok ya, karena ini waktunya sudah selesai. Sebelum waktu selesai, nah ini refleksi siswa. Coba, sudahkah kalian memahami pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten? Sudah. Sudah menunjukkan sikap mematuhi peraturan daerah? Sudah. Berjiwa besar meneladani sikap para pemimpin negara? Ya, sudah. Kemudian refleksi guru. Nah, sudahkah saya memberi teladan sikap yang baik dalam berperilaku untuk kalian? Sudah. Terus pembelajaran hari ini berpusat pada siswa? Ya. Terus yang ketiga, menggunakan pembelajaran secara baik? Ya, terima kasih. Kemudian kesimpulan. Nah,
Dalam pembelajaran hari ini ya kita ambil kesimpulan ya. Hari ini kita belajar tentang apa, Denis? Materi pemerintahan daerah provinsi. Coba kesimpulan, Denis, yuk. Dalam pembelajaran pertemuan ini, materi pemerintahan daerah provinsi, kota, dan kabupaten menunjukkan sikap disiplin mematuhi peraturan provinsi, kota, dan kabupaten. Daerah mempunyai sikap berjiwa besar sebagai peneladan para pemimpin negara dan Itu daerah. ya, kalian bisa memahami tentang daerah, kabupaten, dan provinsi, kemudian mematuhi peraturan, mempunyai ya meneladani sikap jiwa besar para pemimpin daerah ya. Itu kesimpulan hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian ya. Amin. Marilah kita tutup dengan doa dipimpin oleh Denis. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa. Ya, berdoa sebentar. Mulai. Sikapnya yang konsentrasi, kalian berdoa ya kan. Ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Siapkan, silahkan Denis. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang daerah istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.